Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Novidana. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Oke, kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat bab ke-48 dengan judul Masa Lalu Ethan Part 2. "Pergi!" teriaknya sambil membuka pintu kamarnya. Saat membuka pintu, Intan terdiam. Begitu pula dengan Ethan. Ethan melihat ayah dan bundanya berdiri di depan pintu. Ayah menatapnya dengan pandangan tajamnya, sedangkan bunda menatap dengan pandangan terluka dan tidak percaya. "Ke ruangan ayah sekarang," pinta ayah tegas. Ethan dan Intan pergi ke ruangan ayahnya dengan perasaan takut. "Apa yang kami dengar tadi benar, Ethan?" tanya ayah tegas. "Iya ayah," jawab Ethan jujur. "Apa kamu sadar itu, Ethan?" tanya ayah lagi. Ya, aku sadar kalau aku mencintai dia." Tanpa banyak kata, ayahnya menampar Ethan. Satu tamparan mendarat lagi di pipi Ethan. Bukan sekali, tapi 2 kali. Sampai Dewi dan Intan berteriak, "Ayah! Mas!" Ethan mengusap bibirnya yang berdarah. "Apa kamu tidak mikir? Dia saudaramu, kembaranmu," kata ayah dengan mata tajam menatapnya. "Apa salah ayah? Aku mencintainya," tanyanya. Pertanyaan bodoh yang baru saja ia lontarkan. "Kamu gila, Ethan," batinnya. "Jelas kamu salah, dan Intan sedara dengan kamu. Tahu kamu sedara," kata ayah tegas. "Aku tidak peduli ayah, aku mencintainya," kata Ethan dan pergi dari ruangan itu dan keluar dari rumah. Ethan pergi ke tempat di mana ia merasa jijik menginjakkan di tempat ini. Tapi saat ini Ethan merasa tempat ini yang paling mengerti dirinya. "Ada masalah, bro?" tanya Fadil. "Gue mencintainya. Apa itu salah?" tanyanya. Tanpa berniat menjawab pertanyaan Fadil. "Mencintai siapa?" tanya Fadil. "Intan," jawab Ethan sambil meneguk minumannya lagi. "Gila lo ya, dia adik lu. Jelaslah salah," kata Fadil. "Tapi gue cinta, Dil. Lo sadar, lu tuh tinggal di dalam rahim yang sama dengannya, berbagi air susu dengannya, dan sekarang lo mencintainya. Apa lo yakin itu cinta?" marah Fadil. "Gue yakin, Dil," katanya yakin. "Jangan gila, Tan. Dia kembaran lo, dan cinta lo itu salah. Apa lo mau semua hancur gara-gara ego lo? Hah? Apa lo mau bunda lo sedih lihat lo yang biasanya kemana-mana berdua sekarang berjauhan?" kata Fadil sedikit mengganggunya. "Apa lo mau orang beranggapan kalau lo gila karena terobsesi dengan adik kandung lo? Hah? Sekarang pikirkan perasaan kedua orang tua lo. Pasti dia merasa telah gagal ngedidik lo," kata Fadil. Tanpa banyak omong, Ethan beranjak pergi. Ethan terus memikirkan apa yang dikatakan Fadil. Dan benar saja, saat ia pulang, bundanya duduk di sofa dengan berurai air mata. Bundanya yang selalu tersenyum kini sedang menangis karena dirinya. "Bunda," panggilnya. Bunda mendongak dan memeluk Ethan. "Kamu minum, nak? Sejak kapan kamu merusak tubuhmu?" kata bunda sedih. Semakin membuatnya bersalah. "Bunda, istirahatlah, Ethan capek," kata Ethan sambil menuntun bunda ke kamarnya. Setelah itu Ethan masuk ke kamarnya. Di situ ada Intan duduk dengan menunduk. Ethan langsung masuk ke kamar mandi. Saat keluar, Ethan masih melihat Intan duduk dengan memegang handuk kecil. Ethan duduk di sebelah Intan. Intan langsung menghadap Ethan dan mengompres pipi merah Ethan karena tamparan ayahnya. "Aku mohon, Bang, hilangkan rasa itu," pintanya. Wajah sedih Intan terlihat jelas. Tangan Intan tidak berhenti mengompres lukanya.
Aku tidak mau kamu dipukul ayah lagi. Aku adikmu, Bang. Adik yang berbagi rahim, berbagi air susu. Intan berhenti saat Ethan mengangkat tangan. Aku akan menghilangkan rasaku jika kamu menjauhi kekasih kurang ajarmu itu, kata Ethan tegas. Spontan, Intan menatap Ethan tajam. Aku tidak bisa. Aku mencintainya dan dia tidak kurang ajar, katanya membela. Ethan tersenyum sinis. Tidak kurang ajar. Dia bilang lelaki yang sedang dengan perempuan lain apa tidak kurang ajar? Tadi ia sempat melihat Aldo, cowok Intan, sedang dengan perempuan lain saat ia ingin keluar tadi. Dari situ Ethan marah dan bersumpah akan menghajarnya. Sudah seminggu Ethan jarang di rumah, selalu pulang terlambat dan setiap malam ia keluar malam dan pulang menjelang pagi. Kemarahan ayahnya tidak dihiraukannya. Hari ini Ethan di klub malam seperti biasa. Mungkin ini sekarang hobinya, nongkrong di klub bersama Fadil, meskipun Fadil sudah diwanti-wanti Risa untuk tidak minum. Ethan menajamkan pandangannya saat matanya menatap seseorang yang ia kenal. Ethan berdiri dari kursinya dan beranjak menuju ke arahnya. Duduk di sofa samping Aldo tanpa sepengetahuannya. Gimana? Sudah mendapatkannya? Tanya teman dari Aldo. Hari ini dia kemari, bro. Gila, susah bener ngajak dia keluar malam, katanya. Dan lo akan ngajak dia tidur? Tanyanya. Pasti, sesuai perjanjian kita kan. Gue tidur sama dia dan mobil Lamborghini milik lo jadi milik gue. Oke, gue selalu nepati janji, kata temannya. Ethan semakin geram mendengar itu. Aldo, dia datang, kata temannya. Sontak Ethan menoleh dan dia semakin marah. Intan, dia datang sendiri dengan pakaian yang tidak pernah ia pakai. Asem. Apa yang Intan lakukan di sini dengan pakaian seperti itu? Intan berjalan melewati Ethan dan dia tidak menyadari keberadaan Ethan. Ethan juga menyadari. Jadi yang tadi diomongin adalah Intan. Mereka berniat membuat Intan jadi taruhan dan Ethan tidak akan membiarkan itu. Ethan harus menyelamatkan Intan dari para pria itu. Tidak mau Intan menjadi bahan taruhan. Ethan berdiri dari duduknya saat melihat Intan dan cowok kurang ajar itu berjalan keluar. Ethan segera melangkah mengikutinya. Fadil yang melihat Ethan pergi juga mengikutinya dari belakang. Intan, panggil Ethan keras. Dia menoleh dan membeku saat melihat Ethan. Mau kamu bawa kemana dia, kurang ajar? Tanya Ethan. Dan langsung menghadai Aldo dengan bogoman tangan Ethan. Sampai dia terdorong ke belakang. Itu juga membuat Intan menjerit. Abang, apa yang kamu lakukan? Ethan tidak memperdulikan ceritanya. Ethan terus memukul Aldo, cowok kurang ajar yang ingin merusak adiknya. Abang, hentikan, teriaknya lagi. Kamu bawa kemana dia? Kurang ajar. Kamu mau merusak adikku ya? Teriak Ethan dan terus memukulnya. Kamu ingin merusak adikku demi sebuah Lamborghini. Kau akan membunuh dirinya demi sebuah Lamborghini. Di mana hati lo, ha? Kurang ajar, kata Ethan dan terus memukulnya. Hentikan abang, aku mohon. Dia bisa meninggal, teriak Intan lagi. Kali ini dengan tangisannya, membuat Ethan berhenti dan berdiri dari badan Aldo. Kemarin kan aku sudah bilang, dia kurang ajar. Kenapa kamu masih jalan dengannya? Marah Ethan. Dia hanya ingin mendudurimu demi sebuah Lamborghini. Kamu dibuat taruhan. Mengertilah Intan. Intan terkejut
dan menatap nanar tubuh Aldo yang babak belur. "Apa itu benar, Aldo? Kau hanya membuat bahan taruhan?" teriak Intan. Membuat Ethan berhenti dan memandang Intan yang syok dengan menangis. "Aku mencintaimu tulus. Dan ini yang aku dapat." Terdengar nada kecewa dari mulut Intan. "Kurang ajar kamu, Aldo!" teriak Intan, membuat Ethan memukul Aldo kembali sebagai balasan sakit hati adiknya. "Aku benci kamu, Bang. Aku benci rasa abang untuk aku," kata Intan lirih. Ethan berhenti memukul Aldo dan menatap Intan yang perlahan mundur. "Intan," panggil Ethan. "Berhenti, abang. Jangan mendekat," katanya. Ethan berhenti dan menatap Intan. "Abang ingat, aku tidak mengenal abang yang sekarang. Abang jadi pemabuk. Abang jadi pemarah. Aku benci abang. Aku membencimu, Ethan Timothy," katanya dan pergi mengendarai mobilnya. Ethan yang sadar Intan yang sudah pergi segera mengejar Intan dengan motornya. Ethan mengejar Intan dengan motor berkecepatan tinggi. Intan sama sekali tidak menurunkan kecepatan mobilnya. Dan tiba-tiba mobil Intan oleng. Ethan bisa melihat itu. "Intan!" teriaknya saat melihat mobil Intan menabrak pembatas jalan dan terbalik. Ethan segera turun dari motornya dan berlari menuju Intan tanpa peduli motornya yang tergeletak. Ethan berusaha membuka pintu mobil yang terbalik agar bisa menarik Intan keluar. "Abang." Bersambung. Akhirnya Ethan mau cerita masa lalunya. Kira-kira apa yang terjadi dengan Intan ya? Kita lanjutkan yuk di bab 49. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.